Isu perceraian antara Julia Prastini atau Jule dan suaminya Na Dae-hoon akhirnya mulai menemui titik terang setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan buka suara. Publik sempat dibuat geger dengan rumor bahwa gugatan cerai telah resmi diajukan dan proses hukum tengah berjalan. Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam, pihak pengadilan memastikan bahwa nama Julia Prastini maupun Na Dae-hoon tidak terdaftar dalam sistem perkara di wilayah tersebut. Hasil pemeriksaan berulang juga menunjukkan bahwa keduanya tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Jakarta Selatan, sehingga kasus tersebut tidak berada dalam kewenangan pengadilan agama setempat. Meski demikian, pernyataan itu belum sepenuhnya menepis dugaan adanya perceraian di antara keduanya. Pihak pengadilan menjelaskan bahwa gugatan bisa saja diajukan di wilayah lain sesuai domisili istri terakhir. Mengingat pernikahan Jule dan Dae-hoon dilangsungkan di Indonesia, maka proses perceraian mereka juga harus diselesaikan di pengadilan Indonesia. Publik kini menanti pembuktian akhir atas teka-teki perceraian pasangan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia bilangnya aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, kesel kan? Ya udah aku selingkuh beneran, tolong. Ya gue tahu gitu, dituduh selingkuh itu nggak enak, sakit gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi dituduh selingkuh. Tapi kan nggak seharusnya lo ngomong seperti itu di depan orang yang notabene di situ ada suami lu. Jule, gue ngebayangin jadi si Daeon itu sakitnya kayak gimana. Waktu gue baca ini, dalam hati gue gini, apa yang ngebuat lu nggak setuju? Memang sering kali ya orang toksik itu ya dalam pernikahan, dia yang melakukan kesalahan fatal seperti perselingkuhan, KDRT, pertengkaran terus menerus nih. Biasanya lakinya nggak tahu prioritas ya, dia selalu ngomong, gue lebih milih keluarga gue daripada lu, istri gue, lu siapa, lu orang lain gitu. Entah masalah yang lainnya juga. Tapi selalu pihak toksik ini ya, mereka yang nggak pernah mau mengajukan gugatan gitu. Jadi mereka sudah melakukan kesalahan fatal, justru korban nih ya yang udah hancuran hatinya, korban pula gitu loh yang harus menyelesaikan permasalahan ini mengajukan gugatan. Maksud gue gini, lu kalau udah ngelakuin kesalahan fatal, jangan pakai drama nggak setuju segala macem. Harusnya justru lo bertanggung jawab, bukan korban yang menyelesaikan dan ajuin gugatan. Harusnya lo yang ngajuin gugatan ke pengadilan secara kesadaran diri lo sudah melakukan kesalahan dan nggak pakai embel-embel menuntut apa-apa. Begitu loh. Tapi jarang sekali ini terjadi. Justru yang toksik yang paling banyak drama. Ada yang nuntut harta gono gini, ada yang minta duit 800 juta, ada yang minta hak asuh anak, padahal dia yang suka selengki, dia yang NPD manipulatif dan lain-lain. Maksud gue, hey, sadar ya, kalau sudah melakukan kesalahan setidaknya lo punya hati nurani lah. Itu korban hatinya, hidupnya udah hancur banget sama lo. Harusnya ya, lo memilih berpisah dan minta ampun sama dia, terus tidak menuntut macem-macem lagi. Kak Jule, gimana kak keadaan psikologisnya sekarang? Apakah masih terasa tertekan karena perilaku impulsif hasil kelakuan sendiri? Ya gimana ya? Pasti itu kadar dopaminnya lagi tinggi, makanya otak juga lebih fokus sama kesenangan sesaat. Makanya si prefrontal cortexnya kehilangan kendali. Makanya sekarang nyesel pasti kan? Iyalah. Padahal ya kak, ya menurut aku sosial adaptif Kak Jule tuh udah bagus banget. Collab sana sini, tapi ya nggak collab sama laki-laki lain juga bos. Coba yuk diperhatiin lagi boundaries awareness-nya. Atau kalau Kak Jule emang lagi stres terus butuh healing sama orang lain. Tapi kan healing tuh buat tenang ya. Kenapa ini healingnya bikin ngerusak hubungan sendiri? Yaudah gini deh. Semoga hipokampusnya Kak Jule bisa memproses pengalaman ini menjadi long term memory supaya nggak terulang lagi kejadian seperti ini. Kalau tidak, oh my god, selamat Kak Jule berada di loop of impulsivity selamanya. Terima kasih, bye-bye. Banyak yang ngomong, bang lu mirip Jule, bang lu mirip Jule. Siapa sih Jule itu? Ini dia. Jule berdarah Tionghoa, menikah dengan Na Dae-hoon pada 2021 dan dikaruniai 3 anak. Terus akhir-akhir ini mereka dituduh ada perselingkuhan. Ini dia. Usai diselingkuhi sang istri, Na Dae-hoon tulis pesan menyentuh untuk anaknya. Oke, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. It's okay. Yang penting gak ada kedua kali dan ketiga kalinya. Manusia gampang hilang.
Tapi lu harus ingat apa yang lu suami lu udah bilang, gue kasihin banget, merinding semua. Karena sama laki ngelihat ini gue rasa empati gue keluar sih. Aku berumur 4 tahun saat orang tuaku berpisah. Waktu itu hidup kami serba pas-pasan. Ayahku sibuk bekerja dan ibuku tinggal jauh. Aku tumbuh di gambaran kehilangan yang sulit aku pahami waktu itu. Untuk menghindari label anak tanpa ibu, aku berusaha terlihat kuat, berusaha mengerti hal-hal yang seharusnya belum perlu kupikirkan. Nenekku sering keras padaku karena ingin aku tahan banting agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Terus ini kalian baca selengkapnya, bisa kalian screenshot. Dan ini pesan untuk kalian bisa SS. Buat Jule ini pesannya ya, harus sampai ke hati biar nggak ada kejadian keulang 2-3 kalinya. Ini pesan maaf dari Jule guys, kalian screenshot ya, semoga kita bisa memaafkan ya. Ya kayaknya emang hilaf sih guys, orang selingkuhannya aja wah jauh ganteng suaminya, selingkuhannya petinju guys. Guys, kita semua udah lihat klarifikasi dari Jule, klarifikasi permintaan maaf dari Jule. Tapi yang kita lihat kan hanya tulisan aja ya kan, yang dia post di storynya. Nah tapi sekarang kita akan lihat video klarifikasi dari Jule-nya langsung. Nggak percaya? Lihat nih. Aduh, aku tuh capek diapain terus. Aduh, kok air mataku nggak keluar ya. Aduh, keluar air liur. Udah nyalain, sorry. Halo teman-teman, aku Jule Letan, nama kuda lumping. Padahal di rumah ada opang Gangnam Style. Oh ya serius, ini klarifikasi permohonan maaf aku. Teman-teman, pertama saya mau menyampaikan bahwa saya membuat tulisan ini dengan segenap kerendahan hati, penuh harapan agar teman-teman bisa menyikapinya dengan hati yang lapang dan terbuka. Kedua, saya tahu bahwa akhir-akhir ini banyak hal yang beredar tentang kehidupan pribadi saya. Saya tidak mau mengelak atau mencari-cari alasan, dan sadar bahwa masalah pribadi saya sudah berdampak ke banyak pihak, termasuk orang-orang dekat, teman dan brand yang sudah percaya bekerja sama dengan saya. Dari sumur yang paling, dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf pada orang tua saya, mama, papa, suami, anak-anak, keluarga, teman-teman, terutama brand saya meminta maaf, especially brand. Karena telah mengecewakan dan membuat ketidaknyamanan brand. Tentunya juga saya mohon maaf untuk orang-orang serta pihak yang selama ini sudah mendukung saya. Tapi maaf brand, jangan tinggalkan saya. Saya mohon kepada teman-teman untuk tidak mengganggu dan menghujat orang-orang terdekat, teman saya, serta brand. Jangan hujat brand. Atau pihak yang menggunakan foto, video bersama saya. Permasalahan ini murni urusan dan kesalahan saya. Ya sebenarnya enggak sih, suka-suka gue lah, ada video gue capek dihamil. Enggak, sama sekali tidak ada hubungan dengan orang-orang terdekat saya maupun brand atau pihak yang bekerja sama saya. Mereka tidak salah, brand yang bekerja sama saya. Jangan tinggalkan saya. Apa? Suami, anak? Ya kan tadi udah gue sebut. Udahlah sekali aja. Saya sadar telah mengecewakan banyak orang, dan saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Saya tahu kepercayaan itu tidak mudah dibangun. Setahun juga lupa. Namun saya berjanji akan memperbaiki diri serta menjadikan ini pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Terima kasih untuk semua yang masih mau memberi dukungan dan kesempatan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dipercaya oleh brand dan semua yang ingin bekerja sama, yang membantu saya menghasilkan pundi-pundi brand saya.